Shalom, selamat malam saudara-saudara. Bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi Tuhan izinkan kita untuk boleh mengalami satu waktu bersama dengan Dia. Lebih kurang 1 jam ini kita akan beristirahat bersama dengan Tuhan. Kita akan mengalami satu momen, mungkin akan terjadi sesuatu hal pemulihan ataupun hal-hal yang lain yang Tuhan inginkan bagi kita. Karena itu mari saya ajak kita semua untuk boleh menenangkan diri kita sejenak di hadapan Tuhan. Saudara, setiap dari kita pasti merindukan satu ketenangan, satu kedamaian. Ketenangan dan kedamaian dari Tuhan, itulah yang benar-benar bisa membuat diri kita mengalami satu sukacita di dalam hidup ini. Apakah saudara rindu, sungguh-sungguh rindu untuk boleh mengalami kehadiran Tuhan malam hari ini? Jikalau iya, mari siapkan diri. Mari ambil posisi duduk yang nyaman, tetapi jangan sampai juga posisi duduknya menjadi posisi duduk yang terlalu nyaman sehingga jadi tertidur. Tapi posisi yang cukup nyaman yang bisa tetap membuat kita sadar. Kemudian mari kita tutup mata perlahan dan mari kita tenangkan diri sejenak. Mungkin saat ini kita dalam kondisi yang capek, yang letih. Karena mungkin seharian kita sudah bekerja, melakukan sesuatu. Mungkin bukan hanya tubuh saja yang capek, tapi mungkin juga emosi kita, hati kita dalam keadaan yang letih. Dan mungkin roh kita pun juga mengalami kelesuhan. Karena itu mari perlahan-lahan kita tarik nafas sejenak dengan perlahan. Kemudian mari hembuskan nafas. Mari tarik nafas kembali. Hembuskan nafas untuk mencoba merilekskan tubuh fisik kita. Untuk boleh menenangkan pikiran kita. Mari bernafaslah dengan teratur. Tarik nafas dan hembuskan. Nafas yang kita tarik merupakan anugerah dari Tuhan. Tuhan berikan kepada kita. Karena tubuh kita membutuhkan oksigen. Saat ini Tuhan sedang memberikan nafas kehidupan kepada kita. Lewat udara yang kita tarik. Dan mungkin keletihan yang ada di dalam diri kita boleh kita keluarkan lewat hembusan nafas yang ada. Ketika kita tarik nafas, ingat nafas ini berasal dari Tuhan untuk memberi kesegaran kepada tubuh kita. Dan nafas yang dibuang
boleh dibuang bersama dengan keletihan tubuh, keletihan pikiran, ataupun keletihan emosi kita. Mari sejenak lakukan berulang-ulang seperti ini. Dan seiring dengan nafas yang kita tarik, mari kita minta Tuhan memenuhi diri kita dengan kasih dan dengan damai-Nya. Ketika kita katakan Tuhan penuhiku dengan kasih-Mu, mari bayangkan kita menghirup kasih dari Tuhan masuk ke dalam diri kita, ke dalam tubuh fisik kita, bahkan masuk ke dalam hati kita yang terdalam. Mari kita minta Tuhan memenuhi kita dengan damai-Nya. Mari minta sekali lagi Tuhan memenuhi kita dengan damai-Nya. Saudara, adakah damai di dalam hatimu saat ini? Bisakah engkau rasakan ketenangan dari Tuhan melingkupi dirimu? Dengan damai, dengan kasih dari Tuhan yang sudah ada bersama dengan diri kita.
Mari kita akan berdoa untuk beberapa hal berikut ini. Yang pertama, mari kita doakan terus untuk pemulihan dari daerah NTT. Baik pemulihan secara fisik, tubuh, kesehatan, ataupun pemulihan secara emosi. Mungkin ada orang-orang tertentu ataupun anak-anak yang mengalami trauma karena kondisi bencana di tempat mereka. Dan mari kita minta juga pemulihan secara ekonomi untuk tempat mereka tinggal, untuk pekerjaan, untuk sekolah mereka. Itu bagi para pria, doakan hal ini. Bagi para wanita, mari doakan untuk kondisi COVID di India. Terlalu banyak orang yang meninggal di sana. Mari kita doakan untuk pemerintah, untuk rakyat India, dan bahkan negara-negara yang Tuhan ingin pakai untuk boleh menolong negara India ini. Supaya kondisi di India ini boleh tertanggulangi. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Engkau tahu sangat mengerikan kondisi yang ada di sana. Engkau sendiri yang boleh memulihkan. Yang menjadi bagian kami negara Indonesia ini. Tolong kami untuk tahu Tuhan. Dan mari kita berdoa juga untuk kondisi COVID yang ada di negara kita. Kasus-kasus bertambah. Rumah sakit banyak yang sudah penuh. Sehingga banyak pasien yang dibawa ke rumah sakit tidak bisa diterima dan mereka harus isolasi mandiri di rumah. Kita doakan untuk pemerintah supaya boleh mengambil tindakan-tindakan yang tepat. Dan kita doakan juga untuk para rakyat Indonesia, terutama dalam masa-masa ini. Minggu depan ada saudara-saudara kita yang akan merayakan hari besar mereka. Biasanya di dalam hari besar tersebut libur panjang, banyak dari rakyat Indonesia akan mudik. Kalau mudik, kalau saling berkunjung satu dengan yang lain, kemungkinan besar menambah resiko penularan terjadi. Kita berdoa supaya Tuhan boleh memberikan hikmat, kepekaan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk boleh menjaga diri, membatasi keinginan untuk berkumpul bersama, supaya kondisi tidak semakin buruk di Indonesia dan bahkan terutama di kota Medan sendiri. Dan kita doakan juga untuk virus COVID yang dari India ataupun dari negara yang lain yang merupakan varian yang lain yang sudah masuk ke Indonesia dan bahkan di kota Medan sendiri. Kita doakan supaya obat yang ada boleh mengobati, vaksin yang ada juga bisa bekerja melawan.
Mari kita berdoa bersama-sama kondisi COVID di Indonesia ini. Tuhan, Engkau tahu kami memiliki harapan COVID boleh cepat berlalu dari Indonesia. Seperti beberapa negara yang lain yang bisa meminimalkan kasus penularan. Tapi ternyata hari demi hari kondisi bertambah menjadi buruk. Bahkan orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, tetangga kami, teman-teman kami, banyak yang terkena dan mungkin ada di antara mereka yang juga meninggal dunia. Tuhan, tolong kami rakyat Indonesia, berikan kepekaan kepada kami Tuhan. Kemampuan untuk boleh mengendalikan diri, menjaga protokol, tidak seenaknya, bersikap, bertindak. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan pemerintah kami juga. Bahkan kami serahkan para dokter dan suster-suster yang merawat. Dan bahkan anggota keluarga yang merawat keluarga mereka di rumah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari kita doakan juga untuk beberapa jemaat lansia kita ataupun anggota keluarga dari lansia. Mari kita berdoa untuk para bapak. Doakan untuk Bapak Edi Susanto, Bapak Sarmo, Bapak Yap Bancuan, Ibu Eli Hayati, kemudian Ibu Licen. Untuk para ibu, para wanita, mari doakan Ibu Mai Chai Chin, untuk Ibu Ripka, untuk Papa dari Saudari Shirley, dan Mama dan adik dari Saudari Asni. Mereka yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh, ada dengan berbagai penyakit di dalam tubuh mereka. Kita bawa mereka ke hadapan Tuhan. Kita minta belas kasihan, pemulihan dari Tuhan untuk mereka. Dan mari kita doakan juga anggota keluarga yang merawat, anggota keluarga yang juga khawatir, yang cemas dengan kondisi orang tua mereka. Mari bersama-sama kita buka suara, kita berdoa. Saudara, mari sambil menyanyikan lagu Tuhan penuhiku dengan kasih-Mu, dengan damai-Mu. Sambil nyanyikan lagu ini, sambil kita bawa orang-orang ini, para bapak dan para ibu ini. Kita minta Tuhan memenuhi diri mereka dengan kasih, dengan damai-Nya.
mereka, orang-orang yang ada dalam daftar nama ini, dengan kasih-Mu. Biarlah hidup mereka boleh dibawa ke hadapan-Mu, supaya Engkau boleh memenuhi diri mereka dengan kasih-Mu. Tuhan, tolong penuhi mereka juga dengan damai-Mu. Karena Engkau Tuhan tahu ketika kami anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit, seringkali gelisah, ada ketakutan, ada kekhawatiran, sehingga tidak ada damai sejahtera dalam diri anak-anak-Mu ini. Tolong penuhi mereka Tuhan dengan damai-Mu. Tolong penuhi mereka Tuhan. Mari kita minta kembali Tuhan memenuhi dengan damai sejahtera dari Dia. Bawa ke hadapan-Mu. Tolong jamah mereka. Tolong pulihkan mereka Tuhan. Memberikan damai-Mu bagi mereka. Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan diri kami, orang-orang yang kami doakan ini ke dalam tangan-Mu. Tolong kami untuk boleh melihat, berikan kepekaan kepada kami untuk bisa melihat bagaimana Engkau bekerja, memulihkan dalam diri mereka. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika kita bisa berdoa kepada Tuhan, membawakan orang-orang lain ke hadapan Dia, merupakan satu sukacita bagi kita sendiri. Dan mungkin dalam waktu-waktu doa syafaat kita, dalam waktu-waktu kita berdoa di rumah, kita lebih sering mengingat akan orang lain. Apakah saudara memiliki waktu pribadi untuk boleh berdoa untuk diri sendiri? Di dalam doa pribadi yang ada, apa isi doa saudara kepada Tuhan? Apakah itu doa permintaan? Saya pikir kalau yang namanya doa permintaan sangat sering kita lakukan, bukan? Apakah selain doa permintaan, adakah doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan sesering permintaan kita kepada Tuhan? Ataukah hanya sekali dalam 1 minggu kita doa pengakuan dosa ketika mengikuti ibadah? Saat ini mari kita belajar bersama-sama untuk boleh mengambil waktu pribadi mengakui dosa kita di hadapan Tuhan
dengan satu keyakinan bahwa dosa sebesar apapun yang telah kita lakukan, Tuhan pasti akan mengampuni ketika kita datang ke hadapan Dia. Karena itu mari izinkan lagu Sejauh Timur dari Barat mengingatkan kita bahwa seperti itulah Tuhan membuang dosa kita dari hadapan-Nya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sekali lagi kita katakan, sejauh timur dari barat, Tuhan, Sejauh timur Engkau membuang dosaku. dari barat, Engkau membuang dosa. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Tuhan, sungguh besar kasih pengampunan-Mu. Engkau tidak memandang hina kepada kami, manusia-manusia yang bobrok, yang rusak karena dosa. Karena itu kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena pengampunan yang Engkau akan berikan kepada kami, ataupun pengampunan yang sudah Engkau berikan kepada kami, itulah yang akan memulihkan kami. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati
Saudara, mari pandang salib di depan. Salib yang melambangkan kasih Tuhan yang mengampuni kita. Mari dengan keberanian akui dosa-dosamu di hadapan Dia. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Sebesar apapun dosamu, Tuhan akan mengampuninya. Mari datang. Dan rasakan kasih pengampunan dari Dia. Supaya ada pemulihan yang bisa kita alami di dalam diri kita. Tuhan, ini diri kami. Ini dosa-dosa kami yang sudah kami akui. Kami bawa ke hadapan-Mu, ke hadapan salib-Mu. Terima kasih untuk pengampunan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu yang boleh membebaskan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bagi kita yang sudah tadi mengakui dosanya di hadapan Tuhan, yang sungguh-sungguh mengakui dengan sepenuh hati, kira-kira apa yang sedang engkau rasakan saat ini? Apakah engkau bisa merasakan sukacita, kebebasan, kelepasan? Kalau iya, saudara adalah orang yang berbahagia. Seperti yang ada di dalam Mazmur
32. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 32, The Blessing of Forgiveness, berkat dari pengampunan. Dalam Mazmur 32 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara, ketika tadi kita boleh mengalami yang namanya pengampunan, apakah engkau adalah orang yang berbahagia? Setiap dari kita pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Mungkin ada di antara kita yang berkata, saya akan bahagia kalau saya punya banyak duit. Mungkin juga ada yang berkata, saya akan bahagia kalau saya punya pekerjaan yang sukses. Saya punya bisnis yang besar. Saya punya harta benda, saya punya pasangan, keluarga. Tapi kalau bagi kita yang sudah mendapatkannya, adakah kebahagiaan kita dapatkan? Kebahagiaan tidak bisa diukur dari materi. Kebahagiaan hanya bisa benar-benar kita dapatkan dari Tuhan. Dan salah satu kebahagiaan yang bisa kita peroleh di dalam hidup ini adalah kebahagiaan karena dosa kita diampuni oleh Tuhan. Kalau kita lihat bersama-sama di dalam PowerPoint yang agak ke bawah, yang ada tulisan berbahagia dengan tulisan merah. Di situ kita bisa melihat orang yang berbahagia itu adalah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Wah, orang seperti ini dapatkan satu kebahagiaan. Di sini dosa yang kata yang dipakai untuk menggambarkan dosa itu ada beberapa. Yang pertama pelanggaran, yang kedua kesalahan, yang ketiga penipu. Kita lihat berikut akan PowerPoint. Dikatakan orang yang berbahagia itu adalah orang yang diampuni. Pelanggaran, dosa, kesalahannya tidak diperhitungkan dan yang tidak berjiwa penipu. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara kita bisa mengalami satu kebahagiaan seperti ini? Karena dikatakan bahwa di dalam ayat berikut, pemazmur berkata ketika dia berdosa, dikatakan selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Saudara, saat itu pemazmur dalam bagian ini dikatakan ini adalah Mazmur Daud. Kita tidak tahu dosa apa yang diperbuat oleh Daud.
Tapi yang pasti waktu itu dia melakukan satu dosa dan dosa ini membuat dia tertekan. Kenapa dia tertekan? Karena ketika dia sudah melakukan dosa tersebut, hatinya gelisah. Kenapa hatinya bisa gelisah? Karena dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam dirinya, Tuhan menanamkan hati nurani yang peka akan dosa. Waktu dia tahu dia sudah berdosa dan seharusnya dia datang kepada Tuhan untuk mengakui dosanya. Tapi di situ dikatakan bahwa dia berdiam diri, dia nggak mau datang kepada Tuhan. Dan karena dia tidak datang kepada Tuhan, dosa yang mungkin entah dosa apa itu, entah besar entah kecil. Di sana dikatakan ketika dia berdiam, tulang-tulangnya menjadi lesu. Dan dia merasakan tangan Tuhan dengan berat menekan dia. Ada perasaan bersalah yang muncul. Kegelisahan di dalam dirinya. Yang mungkin awalnya dari pikiran yang berkecamuk dan kemudian mengganggu akan keadaan emosinya. Dan kemudian juga bukan hanya mengganggu keadaan emosi, tapi sampai juga mengganggu keadaan fisik dia. Saudara, pernah ngalamin kondisi seperti ini? Tahu sudah melakukan suatu dosa. Dan makan mungkin dosa tersebut adalah dosa yang terus menerus yang berulang-ulang dilakukan. Yang mungkin di masa lalu kita sudah minta pengampunan kepada Tuhan. Kita sudah bilang, Tuhan aku berjanji aku tidak akan melakukannya lagi. Tetapi ternyata jatuh lagi. Dan kali ini ketika jatuh lagi, mungkin kita gak berani datang kepada Tuhan. Malu, takut, diem, gak mau, gak berani datang sama Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, apakah engkau mengalami kegelisahan? Sampai-sampai mungkin engkau menjadi orang yang khawatir, engkau yang gelisah. Dan di dalam kondisi seperti ini, ketika Daud mengalami masa-masa ini, akhirnya dia gak tahan. Dia gak tahan, saudara. Dia tahu dia tidak bisa terus-terusan hidup seperti ini. Sehingga mungkin akhirnya dia datang kepada Tuhan dan dia berkata seperti ini. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ya saudara,
Ketika Daud datang ke altar Tuhan, ke hadapan Tuhan, di dalam ayat berikut dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ketika Daud datang mengakui dosanya, dia mendapatkan satu pemulihan. Pemulihan fisik, pemulihan emosi, pemulihan jiwa, pemulihan roh. Sekali lagi di sini memakai kata dosa, kesalahan dan pelanggaran. Kalau di dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, ketiga kata ini melambangkan dosa yang paling kecil sampai dosa yang paling besar. Saudara, ada penafsir yang berkata Mazmur 32 ini ditulis ketika dia mungkin mengalami kondisi yang sangat tertekan karena dia melakukan dosa perzinahan dengan Batseba, dan bahkan dia melakukan pembunuhan terhadap Uria suaminya Batseba. Tapi kita tidak tahu dengan jelas. Satu hal yang kita tahu, 3 jenis kata dosa, pelanggaran, kesalahan. Daud ingin berkata, apapun dosa yang telah kita lakukan, sekecil apapun itu, perlahan-lahan hidup kita pasti akan berat, akan tertekan jikalau kita tidak datang mengakui di hadapan Dia. Karena itu dia melanjutkan, dia berkata bahwa dia sudah mengetahui, dia sudah mengalami bagaimana dirinya mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Karena itu dia mengajar, dia ingin memberitahukan kepada orang Israel yang ada ataupun bahkan kepada kita saat ini. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Selagi Tuhan masih berkenan untuk ditemui, mari datang. Karena Daud berkata, Tuhan adalah tempat persembunyian kita. Dia akan menjaga kita terhadap kesesakan. Saudara, Mazmur 32 ini seringkali disebut sebagai Mazmur hikmat, Mazmur pengajaran. Hikmat dari Daud yang telah dia peroleh berdasarkan pengalamannya, dia bagikan kepada setiap dari kita. Maukah kita menjadi orang yang berbahagia? Jikalau iya, mari kita akan datang ke hadapan Dia. Mari kita akan bersujud di altarnya. Saudara, mungkin saat ini saudara merasa saudara adalah orang yang baik-baik. Saudara tidak pernah membunuh, saudara tidak pernah merampok, saudara tidak pernah mencuri, berzina. Tapi sesungguhnya ketika hidup kita
tidak datang ke hadapan Tuhan. Ada banyak dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan. Mungkin di saat ketika kita menghadapi masalah, dalam Alkitab dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang engkau makan, apa yang engkau minum. Dan misalnya kalau kita punya masalah di dalam pekerjaan, ternyata akhirnya kita jadi gelisah, khawatir. Ketika kita gelisah, kita khawatir, itu akan menimbulkan dosa. Dosa apa saudara? Dosa tidak mempercayai bahwa Dia Tuhan yang memenuhi kebutuhanmu. Bahwa Dia Tuhan yang sanggup menolong keluar dari masalah pekerjaan yang ada. Itu contoh. Jadi mari saat ini kita datang sujud di altarnya. Membawa hati kita yang mungkin saat ini terasa berat. Karena Tuhan mau mengambil beban itu. Supaya kita tidak berdosa kepada Dia. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari kita datang berlutut bersujud di hadapan Dia. Mari bawa hidupmu, dirimu ke hadapan Dia. Dengan bertelut, dengan bertekuk lutut, terima anugerahnya. Mari bersama-sama kita katakan, bila hati terasa berat, sambil tetap berlutut. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku
Mari kita datang, bawa bebanmu kepada Dia. Mari dalam hatimu utarakan kepada Dia, beritahukan kepada Dia apa yang menjadi beban beratmu. Mari datang ke hadapan Dia, karena pemulihan bisa terjadi, mujizat bisa terjadi. Segala beban beratmu, utarakan, beritahu kepada Dia. Jangan biarkan berat bebanmu membuat engkau tidak percaya kepada Dia. Tapi ubahlah beban beratmu, bawa, beritahu, serahkan. Supaya di dalam waktu ini engkau boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Dia akan membuatmu percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang sanggup menolong. Jangan keraskan hatimu. Mungkin engkau takut menjadi hancur kalau engkau membukakan hatimu yang paling dalam. Atau mungkin saat ini engkau sudah kecewa kepada Tuhan. Kau marah. Kau sedih. Karena mungkin masalah bertubi-tubi datang. Mungkin kau mempertanyakan, Tuhan, di mana engkau? Kenapa engkau tidak mencegah? Kenapa engkau biarkan ini terjadi? Kenapa engkau ambil pekerjaanku? Kenapa engkau berikan penyakit ini kepada diriku dan anggota keluargaku? Tuhan berkata,
Mari datanglah. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang pendendam. Sekalipun kita saat ini marah, kecewa, tidak percaya kepada Dia, Dia tetap mengasihi kita. Dia ingin bebaskan kita dari beban yang ada, dari kepahitan yang ada. Saat ini Dia minta engkau buka hatimu. Dia mau menjamah engkau. Maukah engkau izinkan Dia? Maukah engkau mengizinkan Dia mengambil beban beratmu? Dosa-dosamu. Supaya damai sejahtera dari Dia bisa ada di dalam hatimu. Bisakah engkau rasakan kasih-Nya? Tuhan, ini kami datang ke hadapan-Mu. Terima kasih kami boleh memiliki Tuhan seperti Engkau. Engkau Tuhan yang selalu mengejar kami. Engkau Tuhan yang tidak bosan-bosannya mencari kami. Engkau Tuhan yang selalu mencintai kami apa adanya. Sebobrok apapun kami. Sebobrok apapun kami di hadapan orang lain. Bahkan dikala ketika kami tidak bisa menerima diri kami sendiri. Karena kami melihat banyak sekali kebobrokan di dalam diri kami. Di tengah kehancuran diri kami, Engkau tidak membuang kami. Engkau datang mencari kami. Engkau menemui kami. Engkau mengambil kepingan-kepingan hati kami. Engkau memulihkan satu demi satu. Hati kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah setiap dari kita yang sudah mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Kebaktian doa selesai, silakan satu teduh. Tuhan Yesus memberkati.